Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK. Ya. Bagaimana keadaan kalian anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan buku dan peralatan pendamping lainnya. Anak-anakku ya, kalian pasti pernah melakukan gerakan melompat-lompat ya, gerakan melompat-lompat. Baik saat melakukan aktivitas olahraga maupun saat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, lompat itu ternyata merupakan salah satu nomor cabang lomba di dalam olahraga atletik. Jadi, di dalam olahraga atletik ini ada salah satu cabang nomor lompat ya. Di dalam nomor lompat sendiri ada 4 cabang olahraga. Yang pertama ada lompat tinggi, yang kedua lompat jauh, dan yang ketiga lompat jangkit, yang keempat adalah lompat galah. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah lompat jauh ya. Materi hari ini adalah lompat jauh. Di dalam lompat jauh ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dari lompat jauh sendiri, konsep gerakan lompat jauh dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan mengenal sedikit sejarah tentang lompat jauh. Asal-usul lompat jauh itu seperti apa. Terus yang ketiga, kita masuk ke teknik dasar lompat jauh atau konsep gerakan atau fase-fase gerakan di dalam lompat jauh. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, tentang lompat jauh atau pengertian lompat jauh. Lompat jauh itu apa? Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet atau pelompat untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di dalam bak pasir. Ya. Nanti Pak Guru akan jelaskan berdasarkan konsep gambarnya. Terus yang selanjutnya, di dalam lompat jauh ada beberapa gaya yang digunakan. Yang pertama ada gaya jongkok atau float style. Yang kedua, gaya menggantung atau hang style. Yang ketiga, ada gaya berjalan di udara atau walking in the air. Sekarang, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ya, tadi di pengertian lompat jauh, melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas. Titik lepas landasnya mana? Ini titik lepas landas. Kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh mungkin di dalam bak pasir. Jadi di sini ada bak pasir ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mengenal sedikit tentang sejarah lompat jauh. Nah, jadi lompat jauh itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tapi di awal di zaman Yunani kuno tersebut, lompat jauh itu masih berbentuk latihan militer. Jadi tujuannya bukan untuk olahraga, tapi ditujukan untuk melatih para anggota militer untuk melatih kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti halnya melewati parit, jurang, dan lain sebagainya. Jadi prajurit militer di zaman Yunani kuno itu berlatih melompat-lompat untuk melewati halangan rintang seperti parit, jurang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, mulai diperkenalkan lompat jauh secara modern. Ya, pertama kali dipertandingkan itu pada Olimpiade 1896. Nah, sejak 1896 sampai dengan sekarang, cabang olahraga lompat jauh sudah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Ya, yang pertama di tahun 1935, Jesse Owens mencatatkan loncatan sejauh 8,13 meter dan kemudian dipecahkan kembali oleh Bob Beamon pada 1968. Nah, jadi bertahan cukup lama dan kemudian kembali dipecahkan oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan sejauh 8,90 meter. Ya, jadi itu tadi sejarah singkat mulai dari pertama kali diperkenalkannya atau pertama kali ditemukannya lompat jauh sampai diperkenalkannya lompat jauh di era modern sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Selanjutnya,
kita masuk ke teknik dasar lompat jauh atau konsep-konsep gerakan yang ada di dalam lompat jauh. Nah, jadi di dalam lompat jauh ada beberapa teknik dasar atau gerak dasar yang harus dipahami. Nah, di antaranya yang pertama adalah teknik awalan. Yang kedua ada teknik tumpuan atau tolakan. Yang ketiga teknik melayang. Dan yang keempat teknik mendarat. Nah, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Jadi ada 4 tahapan gerakan. Awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, perhatikan. Awalannya lari, terus tolakan, kemudian melayang, dan kemudian mendarat. Nah, secara umum, gambar lapangan atau konsep lapangan lompat jauh itu seperti ini. Nah, ini adalah area untuk melakukan awalan, kemudian ini untuk melakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat di dalam bak pasir. Jadi di sini ada bak pasir, ya. Jadi secara standar ukurannya seperti ini. Nah, kita masuk ke yang pertama, awalan, ya. Awalan itu apa? Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada saat akan melompat. Nah, jadi secara sederhananya, awalannya adalah lari dengan kecepatan tinggi atau kecepatannya konstan, jangan berubah-ubah dari yang cepat kemudian lambat. Ya, jadi harus konstan, harus tidak berubah-ubah. Nah, kemudian secara umum, secara standar internasional, jarak awalan di dalam perlombaan itu untuk putra sejauh 40 sampai 50 meter. Sedangkan untuk putri 30 sampai ini kurang angka 4 ya. Jadi harusnya 30 sampai 45 meter. Nah, tapi dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah, itu jarak awalan itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi tidak harus dengan jarak sejauh 40 sampai 50 meter atau 30 sampai 45 meter, ini tidak. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi tidak harus menggunakan standar ini. Nah, awalan dilakukan dengan secepat-cepatnya serta jangan merubah langkah pada saat akan melompat. Artinya apa? Kita harus mantap. Jadi ketika berlari harus mantap, langkahnya mantap. Jadi jangan sampai kita berlari, kemudian kecepatannya berubah-ubah, langkahnya juga berubah ketika akan melakukan lompatan. Jadi harus konstan. Itu untuk awalan. Kemudian selanjutnya, gerakan selanjutnya ada fase gerakan tolakan atau tumpuan. Ya, tolakan atau tumpuan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya menggunakan salah satu kaki terkuat. Kaki terkuat itu apa? Kaki terkuat itu istilahnya adalah kaki yang biasa digunakan kalian untuk melompat. Atau kalian ketika melakukan lompatan, nyamannya menggunakan kaki apa? Kanan atau kiri. Nah, kalau misalkan kalian biasa menggunakan atau biasa melompat menggunakan kaki kiri, berarti kaki terkuat kalian adalah kaki kiri. Begitupun sebaliknya. Jadi, gerakan menolak sekuat-kuatnya menggunakan salah satu kaki. Jadi melompatnya menggunakan salah satu kaki, bukan menggunakan kedua kaki bersamaan. Ya. Terus kemudian meneruskan kecepatan horizontal, berarti dari kecepatan horizontal itu kecepatan awalan, lari di awalan. Dan merubah ke kekuatan vertikal atau ketika melakukan tolakan, dilakukan secara cepat. Terus yang perlu diperhatikan ketika melakukan tolakan atau tumpuan, kaki tumpu itu tidak boleh melewati garis batas papan tolakan. Jika kaki melewati garis batas papan tolakan, maka lompatan dianggap tidak sah atau dianggap pelanggaran. Jadi kaki tumpu atau kaki yang biasa kalian gunakan untuk melompat, itu tidak boleh melewati garis batas papan tolakan. Garis batasnya yang mana? Ya, silakan nanti diperhatikan di gambar. Nah, ini dia. Yang hitam dan putih ini adalah papan tolakan. Yang putih adalah papan untuk ibaratnya garis batas tolakan ini yang ini. Jadi hitam ini sebagai garis batas. Jadi ketika kaki tumpu melewati garis batas ini, melewati yang hitam, itu dianggap tidak sah lompatannya. Harus diulang atau dianggap pelanggaran. Nah, jadi ketika melakukan tumpuan, bagian kaki yang menempel atau menyentuh papan tumpuan yang pertama adalah bagian tumit terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan seluruh bagian kaki dan melompat menggunakan ujung kaki. Ya, jadi melompatnya seperti ini dan tidak boleh melewati papan tolakan. Ini untuk fase gerakan tolakan atau tumpuan. Fase gerakan selanjutnya adalah
melayang ya, melayang. Pada fase inilah kita menggunakan salah satu gaya yang digunakan. Seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, ada 3 gaya yang ada di dalam lompat jauh. Ada gaya jongkok atau float style, ada gaya menggantung atau hang style, ada gaya berjalan di udara atau walking in the air. Jadi ketika fase melayang inilah kita menggunakan salah satu dari ketiga gaya tersebut. Ya. Awalannya lari dengan kecepatan konstan atau tidak berubah-ubah, terus kemudian dilanjutkan dengan tolakan menggunakan salah satu kaki terkuat, kemudian melayang menggunakan salah satu gaya. Jadi kalau gaya jongkok berarti ketika di fase melayang ini posisi badan kita seperti sedang jongkok. Nah, kalau posisinya seperti ini seperti sedang menggantung. Jadi gaya yang digunakan adalah gaya menggantung atau hang style. Kalau berjalan di udara, posisi kaki seperti sedang bergerak berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan mendarat. Nah, seperti ini. Ini contoh gerakan gerakan melayang menggunakan gaya menggantung. Posisinya seperti sedang menggantung atau hang style. Kemudian fase akhir adalah fase gerakan mendarat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika fase mendarat. Ya, yang pertama, mendarat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Jadi, ketika mendarat, kedua kaki baik kanan dan kiri diluruskan ke depan secara bersamaan untuk mendarat. Terus, posisi lutut ngeper. Artinya apa? Lutut ini tidak kaku, tidak lurus. Jadi harus fleksibel. Nah, terus yang selanjutnya, posisi kedua tangan lurus ke depan, pandangan juga ke depan. Nah, silakan diperhatikan posisi ketika fase mendarat. Nah, tangan diluruskan ke depan, pandangan mata ke depan, terus kaki lurus, kedua kaki lurus ke depan. Nah, inilah yang dimaksud dengan lutut ngeper. Artinya lutut tidak kaku, lemes ya. Ini posisinya. Kedua kaki bersamaan mendarat, lututnya rileks, tidak kaku atau ngeper. Itu tadi untuk pembelajaran lompat jauh di sini disimpulkan. Lompat jauh itu adalah gerakan atau salah satu cabang olahraga di dalam atletik yang mana ada beberapa gerakan yang harus dipahami. Yang pertama ada awalannya lari, terus kemudian ada tolakan menggunakan salah satu kaki terkuat, kemudian melayang menggunakan salah satu gaya yang ada, dan kemudian mendarat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Ya, itu tadi untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.